Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Reni Fudo dan kali ini sebenarnya gue memang mencoba untuk satu buat video follow up, terutama untuk yang beberapa orang komen di video gue sebelumnya soal BTS dan Jennie Blackpink, terutama yaitu yang pada saat itu mereka sekitar 5-6 bulan yang lalu mereka ada rumor dating gitu ya. Waktu itu gue sempet bilang sama partner gue, si Bisa sempat bilang ini hanya sebatas hubungan profesional. Aslinya memang tidak ada relasi yang seperti relasi khusus sampai sejauh itulah, sampai ngedate kawan-kawan. Cuma pada waktu itu akhirnya memang terjadi kenyataan, dalam artian setelah itu ya nggak ada video lagi, nggak ada rumor lagi, karena memang tertutup, karena ya mungkin karena kegiatan masing-masing, dan memang pada akhirnya ya sudah dibiarkan berlalu. Hanya saja baru-baru ini kita baru mendengar lagi, mulai ada rumor lagi kalau BTS dan Jennie Blackpink itu ngedate lagi, karena foto yang katanya diklaim ditemukan di Paris, mereka berdua katanya ditemukan sedang berjalan bareng malam-malam, dan katanya lagi memang di fotografernya memang ngebocorin dan memang ngeklaim fotografernya itu mengatakan kalau itu emang dua orang yang memang selebriti Korea yang cukup kenal lah. Di satu sisi jujur gue masih agak sanksi, karena begini, kalau mereka dari sisi fotografer, ya gue juga pernah jadi fotografer lah. Di sisi fotografer, kalau mereka memang melindungi privasi, ya sebaiknya nggak usah disebar, gitu sih. Ya sebaiknya nggak usah disebar. Kalaupun emang disebar 2 hari setelahnya untuk melindungi privasi mereka, ya jujur sih kalau gue pribadi ya, gue tidak menemukan alasan apapun yang menguntungkan fotografer tersebut dalam meliris 2 hari setelahnya, apalagi fotonya jelek. Dalam artian fotonya itu ya kualitas gambarnya juga nggak bagus, jadi kayak dibilang apakah itu foto dokumentasi juga nggak bagus juga sebenarnya gitu loh. Nggak bisa untuk jadi nggak bisa untuk jadi ini portfolio gue ya untuk seorang fotografer, cuma gue share-nya atau rilisnya tuh nanti supaya 2 hari kemudian, supaya untuk melindungi privasi dan kawan-kawan. Buat gue sih tidak make sense ya. Unless fotonya bagus banget gitu, sedang gimana foto dokumentasi sedang bagus banget, mereka berdua jalan, kemudian fotonya juga ada pesannya, ada estetikanya, dan kemudian baru diluncurkan 2 hari kemudian untuk melindungi privasi, itu masih make sense kalau fotonya bagus. Masalahnya fotonya jelek gitu sih, itu sebenarnya. Jadi gue tidak menemukan sesuatu yang menguntungkan atau apapun, unless kecuali ya memang fotografernya memang sengaja untuk menyebarkan rumor ya, dan alasannya katanya untuk melindungi privasi. Menurut gue bullshit lah, karena ya memang balik lagi ya, kalau memang melindungi privasi ya nggak usah disebar gitu aja sih. Terus ngapain dia menyebarkan rumor 2 hari kemudian gitu kan ya. Tapi itu opini pribadi gue lah. Jadi gini, kalaupun memang sekitar tanggal 18 Mei ditemukan katanya foto tersebut mulai viral, dan anggaplah kita tanggal 2 hari yang lalu itu katanya di foto 2 hari yang lalu, kita kasih waktu 1 hari, jadi banyak yang menganalisa kemungkinan viralnya itu sekitar tanggal 15, kemungkinan foto itu didapat sekitar tanggal 15, jadi gua anggap 15 Mei terjadi di Paris, France. Ya udah, berarti nanti kita lihat tarotnya ya. Gue juga sekaligus buat referensi, gue juga menggunakan chart astrologi soalnya untuk melihat kira-kira seperti ada kejadian apa saat itu ya. Sebagai satu alat bantu bahasan gue. Oke, berikutnya gue menggunakan tarot seperti biasa, mau kocok, kemudian gue lihat 3 kartu buat Jennie, 3 kartu buat PTSD, sama apa yang terjadi sebenarnya. Apapun hasilnya, karena ini akan ngacak atau minimal akan random, jadi bukan yang rekayasa, gue langsung ini aja biar nggak terasa rekayasa ya. Menurut kartu tarot, Jennie sendiri seperti apa?
Ini adalah Queen of Pentacles. Ini adalah Four of Cups. Ini adalah Queen of Cups. Oke. Kalau dalam posisi seperti ini, si Jenny sebenarnya Queen of Pentacles ini nunjukin Jenny itu sedang konsen di nyari duit atau nyari rezeki atau nyari penghasilan, apapun bahasanya. Jenny sedang fokus ke mencari penghasilan atau lebih ke fokus bekerja di sana. Kalaupun memang ada sosialisasi, event-event bergaul, event-event networking, itu ya bagian dari kerjaan dia gitu ya. Four of Cups di sini kayak nunjukin apakah kalau ditanya apakah nanti ada potensi untuk sampai ke romantic relationship atau hubungan yang romantis. Sebenarnya kartu ini sangat menegaskan Jenny Blackpink kemungkinan besar tidak sampai ke arah sana. Kenapa? Ini menunjukkan Jenny Blackpink punya kriterianya sendiri soal pasangan yang ideal seperti apa. Apakah cowok-cowok banyak yang ngincer? Tentu. Yang ngincer Jenny Blackpink tentu banyak yang tertarik. Tapi Jenny Blackpink punya kriteria sendiri. Dan dari kartu sini menunjukkan kemungkinan besar kalau gue boleh bilang BTS itu bukan masuk, dianggapnya temen lah. Apakah masuk kriteria tipenya Jenny Blackpink? Kalau di kartu ini sih gue melihat sebenarnya tidak termasuk. Bukan karena dia kurang ganteng atau gimana, tapi feeling gue memang kayak semacam tekad sih ya, atau mungkin semacam prinsip dari Jenny-nya sendiri. Kartu ini menunjukkan ada semacam prinsip dari Jenny-nya sendiri, yaitu adalah prinsipnya adalah Queen of Wands. Yaitu Queen of Wands ini artinya kita bisa mengartikan secara prinsipil siapapun yang menjadi pasangan Jenny ke depannya kemungkinan besar bukanlah di industri yang sama, gitu ya. Kemungkinan besar bukan berasal dari industri yang sama dan dia sengaja mencari orang atau calon pasangan. Kalaupun memang ada ya, salah satu syaratnya kemungkinan besar bukan berasal dari industri yang sama. Bukan berasal dari industri yang sama sih dalam artian bukan sama-sama idol. Intinya gitu. Mungkin kalau manajer atau misalnya CEO suatu perusahaan hiburan mungkin masih bisa, tapi dia sebisa mungkin bukan sama idol. Jadi semua rumor yang mengatakan Jenny deket sama idol pria yang A, idol pria yang B, nggak, no. Basically dia cukup tegas dengan prinsipnya, tegas dengan pendiriannya. Kalau siapapun memang beneran sampai dating, itu bukanlah orang yang profesinya tuh sama. Jadi bukan yang sama-sama idol atau sama-sama model. Kenapa? Balik lagi, fokus ke duit, fokus ke pekerjaan sebenarnya. Kalaupun memang sampai pegang tangan segala macam, it's part of the job pada waktu itu. Kenapa bisa part of the job? Nanti kita lihat ya. Tapi minimal dari sisi Jenny-nya sendiri, ini mengindikasikan it's part of the job. Bukan karena memang dianya demen atau gimana, tapi memang kayak ya udah, ya temen, rekan kerja juga begitu ya. Dan dia memang sudah berprinsip, kalaupun memang sampai ada orang yang benar-benar secara romantically involved, dia akan memastikan itu bukan sama-sama idol. Ini sih gitu. Kemudian BTS. Ini gue buat video ini, gue yakin sih habis ini serba salah gue ketika gue buat video ada aja haters yang ini kan ya. Terus ketika gue tidak buat video dia kejar-kejar, ditanyain gitu kan. Serba salah memang di sosmed itu. Baik, ini untuk BTS-nya. Five of Cups, Ace of Cups, Ten of Wands, 10 tongkat. BTS-nya sebenarnya ini problemnya, atau bukan problemnya, tapi kayak kendala ini juga cukup sama. Basically gini, BTS justru punya masalah tersendiri kalau dari kartu ini, karena untuk soal romantic relationship kecenderungannya dia akan mikir berkali-kali, dia akan mikir 1000 kali atau bahkan 1.000.000 kali. Kenapa? Agak maju ke depan. Ace of Cups ini nunjukin
Mungkin kesingkat gue juga pernah sih ngebahas soal BTSV ini ya di video soal profil BTSV yang gitu ya. Eh, Kalau teman-teman masih ingat, di Ace of Cups ini juga semakin menekankan kalau BTSV ini memang ke lawan jenis, ke rekan kerja baik cowok maupun cewek. Dia ini orangnya itu respect terutama sangat menghormati lawan jenis, sangat gentle ke lawan jenis, dan sangat hangat ke lawan jenis. Itu bahasa gitu ya, sangat hangat ke lawan jenis gitu ya. Saking gentlenya, saking hangatnya, saking respectnya dia sama lawan jenis, ada kalanya orang luar itu suka salah persepsi. Dikira BTSV ini naksir sama si A, dikira si V ini naksir sama si B gitu loh. Padahal enggak, padahal tidak naksir, itu hanya tidak lebih dan tidak kurang cara dia menunjukkan respect ke orang yang lawan kerja atau menunjukkan respect ke teman-temannya. Terutama itu cara dia untuk menunjukkan respect sebagai teman ke lawan jenisnya seperti itu. Dan orang jadi sering salah artikan seakan-akan dia tuh demen sama siapa gitu ya. Ini yang baik lagi, ini yang Five of Cups ini lebih menunjukkan dia akan berkali-kali berpikir kalau sampai ada romantically involved dengan idol. Kenapa? Ini menunjukkan pengalaman traumatik atau pengalaman yang gak enakan. Gue tidak tahu apakah dia sebelumnya memang punya pasangan seorang idol. Soalnya gue bukan ARMY dan gue juga bukan Blink gitu ya. Ingat, gue bukan ARMY, gue bukan Blink, jadi gue netral. Gue tidak tahu, gue juga bukan haters ya. Ingat, gue tuh juga bukan haters. Jadi gue tidak tahu apakah sebelumnya BTS ini sudah pernah ngedate secara resmi dengan siapa atau tidak sama sekali. Cuma ini kartu Five of Cups mengindikasikan dia pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan ketika punya hubungan, punya ngedate sama orang yang profesinya tuh mirip-mirip, sama-sama idol atau apalah. Dia punya pengalaman yang kurang mengenakan di situ. Dan dari situ dia cukup belajar dari pengalaman untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kebetulan agak beda nih, bukan agak beda pendekatannya, tapi hasilnya sama, ujung-ujungnya sama. Si Jennie Blackpink secara prinsipil yang kalau gue baca, dia tidak akan ngedate sebisa mungkin ya. Dia tidak akan ngedate orang yang sama-sama idol. BTSV juga sama. Meskipun dengan alasan yang beda, dia juga sebisa mungkin belajar dari pengalaman untuk menghindari ngedating sesama idol. Itu karena sudah pernah kecewa gitu ya. Dan Ten of Wands atau 10 tongkat ini menunjukkan dia ini sangat-sangat sibuk. Kondisi sekarang BTSV itu sangat sibuk. Saking sibuknya, dia tidak ada waktu untuk ya dating yang gimana-gimana, atau tidak, minimal gini, belum ada waktu untuk sesuatu yang sifatnya komitmen jangka panjang. Jadi kalaupun misalnya suatu saat BTSV dekat sama A atau dekat sama B, ini sebatas karena dia lagi ada waktu kosong dan dia menikmati waktunya bersama dengan teman-temannya atau dengan rekannya. Tapi apakah sampai komitmen jangka panjang? Kalau dia bacaan tarot sih saat ini sih belum ada gitu ya, intinya belum ada. Oke, jadi memang kalau dari sini BTSV anggapnya sebagai teman, Jennie juga anggapnya sebagai teman, intinya begitu. Dan kalau dari sisi company sebenarnya kayak gimana? Kalau dari sisi company, ini adalah 9 pedang, Nine of Swords. Ini adalah Ten of Pentacles dan ini adalah Two of Pentacles. Balik lagi sesuai dugaan awal sih. Nine of Swords ini menunjukkan atau semacam pers atau semacam publikasi yang memang kesannya kurang bagus tapi ternyata berdampak cukup positif lah. Berdampak cukup oke ternyata. Jadi memang ada kemungkinan memang sengaja ada kemungkinan ya ini kayak sengaja untuk difokusin ke sana.
sengaja untuk dipublikasikan seakan-akan ada rumor dating. Tujuannya apa? Satu, Ten of Cups, duit. Balik lagi duit. Ketika memang BTSV dan Jennie ini difoto di tempat yang sama, dan mereka juga kebetulan juga sedang dinas atau sedang bekerja di negara yang di luar negeri yang dan kebetulan secara negara juga sama, alhasil ya aktivitas Jennie secara profesional juga terekspos gitu ya. BTSV juga secara profesional juga aktivitasnya lebih terekspos daripada semestinya. Ketimbang memang misalnya tidak ada rumor seperti itu, eksposnya Jennie Blackpink, aktivitas ini Blackpink dengan aktivitasnya BTSV ini secara ekspos solo ya, secara masing-masing, itu nggak akan terekspos segede sekarang. Justru karena ada berita rumor seperti ini, ya logikanya ya para fans-fansnya, para Blinks, para ARMY akan cenderung fokus ke mencari tahu berita tersebut kan, dan fokus ke mencari tahu kegiatan Jennie itu seperti apa. Dan juga fans ARMY juga akan fokus ke BTS itu kan sudah melakukan apa aja. Alhasil untung di masing-masing manajemen lah, untung di masing-masing manajemen, sehingga mereka ya pada akhirnya ya idol mereka ya masing-masing ke expose, intinya sih gitu, ke publikasi dengan baik. Two of Pentacles ini sebenarnya kayak ada indikasi money involved, artinya ada indikasi memang dalam tanda kutip rekayasa menggunakan uang, di mana memang seakan-akan ada dibuat seperti itu. Tentu aja ya fotonya seperti apa, kemudian kayak gimana, ya ini balik lagi sih ke seperti opini gue yang di awal-awal, ini agak absurd soalnya, agak aneh ini ya. Cara alurnya tuh agak aneh sebenarnya sih, nggak kurang masuk logika sebenarnya. Jadi ini baik lagi ketika Two of Pentacles ini muncul, ini indikasinya sih lebih kayak ada sisi keuangan yang terlibat, sisi uang yang terlibat. Jadi mungkin gue sih berani bilang lagi-lagi ini salah satu cara manajemen artis untuk menaikkan publisitasnya. Ya karena memang baik lagi ya Jennie ada kegiatan di sana, BTSV juga ada kegiatan di sana, supaya publisitas mereka masing-masing naik, ya dibuatlah atau di-share-lah seakan-akan itu rumor gitu ya. Seakan-akan ada rumor dating lah, seakan-akan datingnya begitu intinya. Dan memang kalau dari chart astrologi sendiri pun memang ternyata hasilnya ketika rumor itu diluncurkan memang ternyata respon publik ya sangat baik, quote unquote sangat baik, karena apa lagi ya seperti yang gue udah bahas, publik para fansnya masing-masing jadi fokus ke artis idolanya masing-masing, mencari tahu, dan karena udah googling dan cari tahu segala macam, akhirnya segala berita berhubungan dengan Jennie dengan Jennie Blackpink juga beritanya jadi naik semuanya. Yang berita berhubungan dengan BTSV juga jadi naik lah. Ya memang itu sebenarnya gue cuma bisa bilang itu ujung-ujungnya dari tarot pun juga ngomongin sama, itu strategi marketing, strategi publisitasnya mereka, dan itu ternyata dampaknya sih cukup bagus gitu ya. Ya apakah ini pada akhirnya mereka beneran dating, pada akhirnya beneran ngedate secara resmi atau gimana ya gue nggak tahu, tapi gue masih berpegang ini masih bentukan, ini menurut bacaan dari kartu tarotnya ini masih bentukan, masih rekayasa, masih dibentuk. Ya terserah lah, kalau teman-teman tidak terima ya sudah, silakan percaya aja gitu dengan yang mereka ngedate. Tapi kalau gue baca sih tadi sih sebenarnya sih enggak, itu hanya trik supaya nama mereka masing-masing naik lah. Oke, sekian untuk video kali ini soal apakah mereka berdua kembali dating atau enggak. Gue Randy Fudo, ingat like, comment, share, dan subscribe. Thank you.